إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, karunia serta hidayah yang Allah Azza wa Jalla telah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, masih membaca syarah dari kitab Kasyfus Syubuhat, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah masuk kepada pembahasan yang pertama dari kitab ini. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Beliau berkata tentang Rasul. Jadi pembahasan kita adalah tentang Rasul. Jadi Rasul itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa wahyu yang wajib dia sampaikan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Beliau berkata di sini, fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu, maka rasul yang pertama di antara mereka, para rasul-rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, semoga keselamatan atas beliau. Kemudian berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, hadza haqqun, ini adalah sebuah kebenaran, benar. Jadi rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sementara nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam. Fa innahu lam yub'ats qabla Nuhin alaihi salatu wassalamu rasulun, karena sesungguhnya tidak diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seorang rasul. Wabihada, dengan penjelasan ini kata beliau, na'lamu, kita mengetahui, khata'al mu'arrikhin alladhina qalu, kesalahan, kekeliruan para ahli tarikh, yaitu ahli sejarah Islam, alladzina qalu, yang mana mereka berkata, inna Idris alaihi salatu wassalam kana qabla Nuh, bahwasanya Nabi Idris itu datang setelah Nabi Nuh. Salah. Afwan, setelah pula, sebelum, ya, maaf. Jadi para ahli sejarah, kata beliau, al-mu'arrikhun, ya, mereka berkata sesungguhnya Nabi Idris kana dahulu qabla Nuhin, sebelum, qabla itu artinya sebelum, ya, sebelum Nabi Nuh. Ini salah. Yang benarnya adalah setelah Nabi Nuh. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala telah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin
wan nabiyyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kepada para nabi setelah beliau. Artinya Nabi Idris termasuk nabi, datang setelah Nabi Nuh. Ini surah An-Nisa ayat 163. Wa fil hadis sahih, dan berdasarkan hadis sahih, fi qissati syafa'ah, dalam kisah ya syafaat kelak di padang mahsyar, anna an-nasa ya'tuna ila Nuhin. Manusia nanti kita ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar, kita akan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta beliau berdoa kepada Allah, minta syafaat. Fayaquluna, lantas kemudian kita berkata kepada Nabi Nuh, fayaquluna lahu anta awwalu rasulin, engkau adalah rasul yang pertama wahai Nabi Nuh. Arsalahu Allah ila alil ard, yang Allah telah utus kepada penduduk bumi. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabut Tauhidnya. Kemudian hadisnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis muttafaqun alaih. Jadi berdasarkan hadis ini jelas sekali nanti kita manusia di padang mahsyar akan berkata kepada Nabi Nuh, anta awwalu rasulin, engkau adalah rasul yang pertama wahai Nabi Nuh. Arsalahu Allah, yang telah Allah utus ila ahlil ardi, kepada penduduk dunia. Nah, jadi salah Pak kalau ada yang mengatakan sebelum Nabi Nuh itu Nabi Idris. Namun sebelum Nabi Nuh itu Nabi Adam, betul. Jadi Adam Nuh dulu baru Idris. Nah, jangan Adam Idris dan itu. Kalau orang dulu kan yang dinyanyikan kan seperti itu. Ini kesalahannya. Dan Rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam, karena Nabi Adam bukan Rasul. Nabi Adam Nabi. Karena Rasul itu Pak, para ikhwan sekalian, khusus yang menyampaikan tauhid. Nah, kalau Nabi Adam belum ada syirik ketika itu. Namun dosa yang ada ketika itu adalah dosa hasad. Hasadnya antara anak Nabi Adam satu sama lain. Kemudian hasad mengantarkan kepada dosa pembunuhan sampai membunuh saudaranya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an ya, kisahnya. Maka hati-hati kita hasad. Iya kawal hasad, kata Rasul dalam hadis sahih. Jauhilah, berhati-hatilah terhadap hasad, karena hasad itu akan membakar amal kita. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana nar, api itu membakar kayu bakar. Jadi kalau seandainya kita, apa itu hasad? Hasad itu adalah kita berharap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita hilang. Tamanni zawalin ni'mah anil ghair, gitu. Keinginan seseorang untuk hilangnya nikmat yang didapat atau yang diperoleh oleh saudaranya. Dan kalau bisa nikmat itu ya beralih kepadanya. Nah, itu semua hasad ya. Tidak senang melihat orang senang, SMS. Susah melihat orang senang, sebaliknya senang melihat orang susah. Nah, itu sudah ada berarti penyakit virus hasad kalau ada dalam hati kita seperti itu. Ada orang dapat nikmat, misalkan saudara kita, marah aja kita, jealous kita, cemburu kita. Orang dapat mobil baru misalkan, ya, nggak tidur kita. Kenapa lah orang dapat mobil baru, kok nggak saya yang namanya? Artinya ada protes, kata Imam Ibnu Qayyim, orang hasad itu sebenarnya mereka protes kepada Allah. Mereka merasa Allah itu salah dalam memberikan nikmat, seharusnya kepada dia gitu. Di situ letak jeleknya, busuknya, kejinya dosa hasad itu. Karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Maka untuk itu kita berlindung kepada Allah dari hasad ini. Ya, kita nggak senang ada misalkan ustadz lain banyak jemaahnya marah, kita itu hasad juga. Berarti kita protes sama Allah, hakikatnya itu ya. Seolah-olah ya Allah itu salah ngasih nikmat. Memprotes takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan.
Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, fala rasula, tidak ada rasul qabla Nuhin, sebelum Nabi Nuh, bi ijma'il ulama'i, berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama, tidak ada. Jadi tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh lah rasul yang pertama. Apa dalilnya? Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kalau abang ditanya, kenapa Pak? Kenapa antum bilang bukannya Nabi Adam rasul yang pertama? Bilang enggak. Kok Nabi Nuh, kan ada dalilnya Pak? Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika nanti kita di padang mahsyar menemui Nabi Nuh dan kita berkata, anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi, kan itu dalilnya. Engkau adalah rasul yang pertama wahai Nuh yang Allah telah utus kepada penduduk dunia. Kemudian kata beliau, fanuhun, maka Nabi Nuh itu adalah awwalur rusul, dia rasul yang pertama berdasarkan bil kitabi, berdasarkan Al-Quran, wa sunnati wal ijma', berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Wa Nuhun alaihi salatu wassalam ahadur rusul al-khamsah, ahadur rusulil khamsati alladhina hum ulul azmi. Beliau adalah salah satu dari 5 nabi yang mendapatkan gelar 5 rasul ulul azmi. Siapa saja yang 5 itu? Catat nih Pak ya, catat ini. Yang pertama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Ibrahimu alaihi salam, yang ketiga Musa alaihissalam, yang keempat ya Isa alaihissalam, ya, kemudian yang kelima Nuh alaihissalam. Nah, atau kita urut dari Nabi Nuh lah ya, Nuh, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ini 5 nih Pak ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu artinya itu termasuk rasul yang diberi gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya rasul yang punya ya azam, yang punya pengorbanan yang luar biasa, yang punya tekad yang kuat dalam berdakwah. Ini 5 ulul azmi minar rasul, kan gitu. Wa qad dzakarahumullahu fi mawdhi'aini min kitabi fi suratil ahzab wa suratis syura, dan Allah telah sebutkan tentang ulul azmi ini Pak dalam 2 ayat, dalam 2 tempat dan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab, yang kedua dalam surah Asy-Syura. Jadi ada 2 tempat, ada 2 ayat ya, Allah menjelaskan tentang ulul azmi ini. Yang pertama dalam surah apa Pak? Al-Ahzab, kemudian surah Asy-Syura, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berkata ya penulis matan kitab Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah melanjutkan dalam matannya ini, qala al-muallifu rahimahullah, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau. Allah telah mengutusnya, yaitu mengutus siapa? Nabi Nuh. Ila, kepada qaumihi, kaumnya, lamma, tatkala kaumnya tersebut ghalau, ghulu, melampaui batas terhadap siapa? Fis salihina, terhadap orang-orang saleh. Siapa orang saleh yang umat Nabi Nuh? Siapa nama mereka? Disebutkan dalam surah An-Nuh ya, ayat yang ke-23, yaitu Wad. Yang pertama namanya Waddan, Wad ya, wa Suwa'an, Suwa', wa Yaghus, Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasr. Jadi namanya ada 5 orang soleh ini Pak yang dibuat patungnya, dilukis wajahnya, dibuat patung dan monumennya, akhirnya disembah oleh kaum Nabi Nuh. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uq wa nasra. Ini ya, jadi ada 5 Bang, ini dihafal nih Bang. Wad namanya yang pertama, Wad, Suwa', ya, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, gitu. Taib, sekarang kita masuk kepada syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi penulis kitab tadi mengatakan arsalahullahu, Allah telah mengutusnya, yakni Nabi Nuh,
Kepada siapa? Kepada kaumnya yang mana mereka berbuat melampaui batas, atau dalam bahasanya ghulu. Beliau tadi berkata, penulis matan mengatakan Allah telah mengutus kepada kaumnya, yakni Nabi Nuh. Allah telah mengutusnya. Nya di sini kata ganti, huwa di sini kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh. Dalam momen seperti apa Allah mengutus Nabi Nuh? Dalam momen lamma tatkala ghalau mereka, umat Nabi Nuh tersebut ghulu. Apa itu ghulu? Akan kita bahas nanti ya. Kemudian berkata pensyarah kitab, qala asy-syari'u rahimahullah, ya'ni annallaha, yaitu yang dimaksud olehnya kan gitu. Yakni annallaha, sesungguhnya Allah, arsala Nuhan, telah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalamu, ila qaumihi, kepada kaumnya, lamma waqa'a fihimul ghuluwu fi salihina, tatkala terjadi peristiwa ghulu di tengah-tengah kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh. Wa qad bawwabal muallifu rahimahullahu fi kitab tauhid, dan penulis Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab telah membuat satu bab rahimahullah dalam kitabnya, kitab tauhid, ala hadhil mas'alati faqal, tentang permasalahan ini beliau berkata, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihina. Bab majaa, segala dalil-dalil yang datang menjelaskan sesungguhnya sebab kafirnya Bani Adam, jatuhnya ke dalam kekufuran anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena melampaui batas. Terjemahan kita melampaui batas ya, ghulu terhadap orang-orang saleh. Jadi penyebab orang-orang banyak musyrik itu ini. Wal ghulu, ini makna ghulu ya. Ghulu itu dari kata ya, dari kata ghala yaghlu ya. Ghaza, seperti ghaza yaghzu. Maaf, ghaza, ghala yaghlu, ghaza yaghzu kan gitu. Ghulu ya, masdarnya ghuluwan kan. Ya. Wal ghulu, yang dimaksud dengan ghulu, huwa, dia adalah, ini secara bahasa ya, mujawazatul haddi. Mujawazah itu artinya melampaui. Jawaza yujawizu mujawazatan, artinya melampaui. Apa yang dilampaui itu? Al-had, batasan. Itu ghulu, ini secara bahasa. Jadi kalau kita melampaui batasan yang telah ditetapkan, contoh orang lomba lari, batasan finishnya sudah dikasih, namun dia lampaui, itu ghulu dalam lari. Ghulu dalam perlombaan ini dalam istilah bahasa. Adapun menurut istilah syariat, nah ini yang penting. Ghulu itu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was sana'i qadahan aw madahan. Ghulu itu kata Syekh Al-Utsaimin adalah melampaui batas dalam beribadah. Salat subuh 2 rakaat, zikir seharusnya dengan tenang, tidak dengan mengangkat suara, kan ada dalam Al-Quran ya, biduni jahri minal qaul gitu ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan adab etika zikir secara umum ini ya. Kecuali nanti ada dalil khusus yang memalingkan dari hukum asalnya. Ya, ini dalam surah Al-A'raf ya, ayat 205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu, kan gitu. Kemudian dengan cara apa? Tadarru'a,
tadarru'an wa khifatan, wa khifah kan gitu. Dengan rendah hati, tadarru' ya. Khifah, khauf ya, dan dengan rasa takut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi? Wadunal jahri, tanpa dijaharkan, tanpa dikeraskan, minal qauli, dari ucapan, bil ghuduwi wal asal, di setiap pagi dan petang hari, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Makanya dalam mazhab Syafi'i zikir ya itu disunahkan untuk disirkan, ya, dianjurkan untuk disirkan, terutama zikir setelah sholat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini mensunahkan dan menganjurkan untuk zikir dengan dipelankan, tidak dikeraskan, kecuali dengan tujuan untuk mengajarkan orang-orang yang tidak bisa zikir, boleh. Namun sengaja dijaharkan, nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang terangkan dalam kitab Al-Um ya. Juga dinukilkan kembali oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Al-Bukhari, yaitu kitabnya Fathul Bari. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan ini. Wal ghulu ini sudah kita bahas ya. Ghulu artinya Bapak melampaui batas. Dalam apa? Yang pertama dalam beribadah. Kemudian wal amal, ini hampir sama. Namun amal ini khusus ya. Kalau ibadah ini lebih umum, karena ibadah ini mencakup ibadah yang berupa keyakinan dan amalan anggota tubuh. Jadi ghulu itu adalah melampaui batas dalam ibadah, dalam amalan, wassana'i, dan dalam memuji. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari Rasul melarang ya sahabat terlalu memuji beliau dengan sabdanya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian melampaui batas. Itra itu artinya melampaui batas dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Qadhan atau madhan juga berupa celaan ya. Tidak boleh juga kita melampaui batas mencela orang, atau madhan, pujian sama. Itu jadi ghulu itu mencakup hal itu Pak, melampaui batas dalam perkara ibadah, amalan, sanjungan, pujian, dan celaan. Jadi mencela orang tidak boleh juga kita ghulu ya. Iya, seperti orang yang lagi kesurupan marah itu kan, semua mereka celah, ya kan? Semua nama binatang mereka keluarkan seketika itu juga, dengan mata merah, ya. Kemudian napas tak teratur karena emosi. Jadi tidak boleh kita emosi. La taghdab, kata Rasul. Ya, jangan kalau engkau memperturutkan rasa marah. Kemudian wal ghulu yanqasimu ila arba'ati aqsamin, dan ghulu itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ini penting Pak ya. Ini lebih lengkap dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Nah, ini penting Pak. Jadi ghulu itu ada 4. Ada berapa? Ada 4 macam. Yang pertama, al-qismul awal, bagian yang pertama, al-ghuluwu fil aqidati, melampaui batas dalam keyakinan atau dalam akidah. Siapa contoh mereka yang melampaui batas yang ghulu dalam akidah ini? Ka ghuluwi ahlil kalam, seperti ghulunya ahlul kalam, yaitu orang ilmu kalam, mutakallim.
jamaknya mutakallimun, yang memahami akidah dengan metodologi yang dirumuskan oleh Aristo, bahasa Arabnya. Bahasa kitanya Aristoteles, Plato, dan para filsuf Yunani yang lainnya. Fis sifati, dalam memahami ayat-ayat sifat, sehingga mereka menolak, mentaktil. Paling-paling mereka mentakwil. Hatta adda bihim imma ila tamsil awit ta'til, sampai mengantarkan pemahaman ahlul kalam ini terhadap sifat Allah kepada tamsil, menyerupai Allah dengan makhluk, awit ta'til, atau menolak sifat Allah tersebut, seperti orang-orang Jahmiyah, sekte Jahmiyah, Mu'tazilah, serta sebahagian dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagian ayat-ayat yang mereka ta'til, yang mereka tolak. Nah, kemudian kata beliau wal wasatu, dan pertengahan dan kelompok yang moderat. Nah, kalau istilah kita sekarang kan moderat, tawassut, wasatiyah, pertengahan. Madhabu ahli sunnati wal jamaah, ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Dengan apa? Bagaimana bentuk wasatiyahnya, pertengahan ahli sunnah ini? Kata beliau bi isbati ma asbatahu Allah, dengan menetapkan apa yang Allah telah tetapkan, li nafsihi, untuk dirinya, au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu, atau yang telah ditetapkan sifat oleh rasulnya sallallahu untuk Allah, minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat, min ghairi, tanpa tahrifin, diselewengkan maknanya, wala ta'tilin, dan tanpa dihilangkan maknanya, wa min ghairi takyifin, tanpa ditakyif, dibagaimanakan sifat Allah. Bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah melihat, tidak boleh. Apakah Allah melihat itu kayak kita dengan mata seperti mata kita? Tidak boleh. Wala tamsil, dan juga tanpa ditamsil, diserupakan Allah dengan makhluk. Jadi Ahlussunnah gampang, Pak. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan sudah, dan menganggap dan menetapkan maknanya secara zahir. Tanpa kita menolaknya, tanpa menyerupakannya, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa mengalih artikan maknanya, yaitu takwil. Tangan diartikan kekuasaan, karena dianggap ayat-ayat Al-Quran itu hanya kiasan, majas kata mereka. Tidak ada. Makanya majas dalam ayat-ayat tentang sifat itu tidak ada, batil itu, tidak ada majas. Karena majas itu artinya bukan makna sebenarnya. Nah, karena kalau itu memang majas, pasti Nabi sudah mengatakan itu majas. Ini tidak, Nabi tidak pernah mengatakan itu majas. Nabi mengatakan tangan ya tangan. Dan Nabi mengatakan tangan itu artinya, kata Nabi itu hanya, kalau Nabi bilang majas baru, Nabi tidak bilang itu majas. Siapakah yang lebih faham Al-Quran, kita, Nabi, atau bapak atau guru bapak? Sekarang kalian yang mengatakan itu majas, ya kan? Itu kiasan. Nah, datangkan dalil bahwasanya Nabi memahami itu kiasan. Kalau Nabi tidak memahami itu majas, tidak boleh, Pak. Karena kalau kita tetapkan berarti hulu, kita melampaui batas, melampaui apa yang telah Nabi tetapkan. Sahabat mengatakan mengimaninya, ya beriman mereka dengan ayat-ayat itu. Nah, ini Allah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian jenis hulu yang kedua lagi, al-qismus tsani, jenis yang kedua atau bagian yang kedua, al-ghuluwu fil ibadati, ghulu dalam peribadahan. Kaghuluwil khawarij, seperti ghulunya kelompok sekte khawarij, alladzina yarawna kufra fa'ilil kabirah, yang mereka menganggap kafir pelaku dosa besar. Jadi menurut khawarij, Pak, ya, orang yang korupsi itu kafir. Kalau kita enggak, selama mereka tidak menghalalkan korupsi itu, mereka tetap muslim. Namun muslim fasik, pelaku kefasikan, dosa besar. Nah, kata orang khawarij, udah kafir semua mereka. Berarti ghulu dalam menetapkan hukum dalam ibadah, kan gitu.
wa ghuluwil mu'tazilati, dan ghulunya kaum mu'tazilah, haitsu qalu, ketika mereka berkata, inna fa'ilal kabirah bimanzilatin baina al manzilatain, pelaku dosa besar itu berada dalam satu kedudukan di antara dua manzilah, di satu manzilah kedudukan di antara dua manzilah. Wa hadha tashaddud qabiluhu tasahulut murji'ah, dan bentuk radikalisme ini kan gitu, bisa kita artikan tasaddud itu bentuk berlebihan gitu ya. Ini berlawanan dengan bergampang-gampang. Tasahul itu bergampang-gampang dari sekte yang namanya Murji'ah. Haitsu qalu, tatkala Murji'ah mereka berkata la yadurru mal imani dzambun, dosa itu tidak berefek gitu ya, tidak bermudarat selama orang itu ada iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, nak berzina tidak jadi masalah, imannya tidak lemah, tidak berkurang. Enggak, kalau Ahlussunnah enggak, iman itu bertambah dan berkurang. Kalau orang yang bermaksiat tentu berkurang imannya. Kalau terus dia maksiat sampai mati hatinya, sampai dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan ilmu, kemudian penghalangnya hilang, penghalang pengkafirannya, bisa dia jatuh ke dalam salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Bahaya maksiat itu, merusak, menodai, serta bisa mampu sedikit demi sedikit ya menghilangkan keimanan di hati kita. Makanya kita jauhi maksiat aja, karena maksiat ini luar biasa. Maka jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap remeh maksiat walaupun dosa kecil. Kan cuma nengok doang Ustaz ya. Cuci mata katanya. Nauzubillah, jangan dianggap remeh cuci mata itu. Akhirnya kita akan menganggap sepele maksiat. Ya kan? Pening pala dewe udah nengok yang haram lagi. Karena sudah dibiasakan. Harus kita anggap itu besar, karena orang yang beriman itu melihat dosanya itu bagaikan dia duduk di bawah kaki gunung, tahtal jabal, dan dia khawatir gunung itu akan ya runtuh dan menimpa tubuh dan kepalanya pecah. Jadi orang yang beriman itu ya melihat dosanya takut, khawatir. Orang yang fasik melihat dosanya bagaikan lalat yang hidup di hidungnya, udah ditepuknya terbang lalat itu. Ya bermudah-mudahan dengan maksiat. Maka tidak boleh hadirin, kita memang harus takut dengan maksiat itu. Jijik ya, marah kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal wasatu madhabu alil sunnah, dan yang pertengahan itu adalah madhabnya alus sunnah. Wal jamaati, alus sunnah wal jamaah. Bahwasanya alus sunnah mengatakan anna fa'ilal ma'siyah, sesungguhnya pelaku maksiat naqisul iman, iman mereka naqis, berkurang. Biqadril ma'siyati, sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kelompok yang ketiga dari jenis ghulu. Jadi ghulu kan ada 4 bagiannya, ini bagian yang ketiga lagi. Al-qismu salis, bagian yang ketiga, al-ghulu fil muamalati, ghulu dalam bermuamalah, dalam berinteraksi sosial. Wa huwa tashaddud, dia adalah bentuk berlebih-lebihan. Itu tasaddud, itu pelakunya namanya mutasyaddid, dan dari kata tasyaddada ya tasyaddadu, mutasyaddid pelakunya. Tasaddud itu melampaui batas juga, keras, tidak sesuai aturan. Nah, dikit-dikit haram katanya, padahal ini muamalat, tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu tidak boleh juga, itu tasaddud, ghulu juga dalam muamalat. Karena muamalah itu dibangun di atas kebolehan, hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ya kan? Beda dengan ibadah, hukum asalnya haram selama ya tidak ada dalil yang mensyariatkan. Kalau ada dalil lakukan, kan gitu. Nah, maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ada jenis ghulu dalam muamalat, dalam interaksi sosial bermasyarakat. Ya, hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat, gitu. Itulah muamalat itu. Huwa tashaddud, dia adalah bentuk melampaui batas, bentuk tasaddud, bentuk keras.
Ya, bitahrimi kulli syai'in, dengan mengharamkan segala sesuatu, semua itu haram katanya. Nah, wa qabilu hadat tasaddud, lawan dari tasaddud ini ada tasahul, bergampang-gampangan. Man qala bihilli kulli syai'in, orang yang mengatakan seluruh satu itu halal kan. Ya. Yumnil mala wal iktisada hatta riba wal ghisya wa ghaira dzalika. Dia menyuburkan uang, artinya apa? Melipat gandakan uang dengan usahanya, hartanya dan ekonominya, walaupun riba, walaupun ghish, suap, sogok, kecurangan, kan, korupsi juga. Dan yang ini lawan daripada tasaddud, tasahul, bergampang-gampangan. Tasaddud melampaui batas, keras tanpa aturan, tanpa ilmu aja. Maka yang pertengahan itulah yang ahlu sunnah. Wal wasatu, dan yang pertengahan ayyuqala, ya, tuhillul muamalatil mabniyah 'alal 'adli, tuhillu atau tahillu, ya, al muamalatu al mabniyatu 'alal 'adli, halal hukum muamalat yang dibangun di atas keadilan. Wahia ma wafaqa ma ja'at bihi nusus minal kitab wa sunnah, yang sesuai dengan apa yang telah datang dari nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi dalam muamalah itu Pak, kita pertengahan, tidak boleh terlalu keras, ya, dikit-dikit haram, ya. Tidak ada dalil mengharamkan kita bilang haram juga, ya. Nah, itu tidak boleh. Kira-kira contohnya apa Pak? Ghulu dalam muamalat itu. Lawan daripada ghulu itu kan tasahul atau tasaddud, itu sama dengan ghulu juga. Lawannya tasahul apa? Contohnya Bang? Coba. Ya. Mungkin yang lagi tidur coba diberikan contohnya gitu, ya. Supaya semangat lagi kan itu. Iya. Iya. No. Iya. 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 Ya. Betul, masya Allah, ya. Bagus, ini dia tonton. Ya. 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 Kemudian tasahul lagi Bang. Kalau tasaddud kan contohnya seperti orang yang nak mau dia beli orang kafir, ya. Padahal Nabi pun pernah bermuamalat dengan orang kafir, ya, bahkan meminjamkan, menggadaikan baju besi beliau, afan. Ya, contoh yang lawannya kan tasahul, apa contohnya Bang? Coba, yang bermudah-mudahan pula segala satu itu halal, ya. Itu kan banyak contohnya nih. Apa Bang? Contoh yang tasahulnya seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tasahul itu banyak Bang, contohnya. Iya. Iya. Iya.
Coba contoh tasahul ya, bergampang-gampangan dalam muamalat, menganggap ya bermudah dalam yang haram ya, menganggap boleh yang haram pun banyak contohnya. Contohnya bang banyak. Ya, itu artinya dia berbohong ya, tidak ya jujur terhadap barangnya. Barang jelek dibilang bagus ya, itu tidak boleh juga, itu tasahul itu. Menganggap bergampang-gampangan dengan hal yang haram itu ya. Boleh bang ya, dapat hadiah ini dihafal ya bang ya, hadisnya dihafal ya. Dapat pahala ya, kita ngapal hadis dapat pahala. Ya, yang keempat lagi ya, al-qismur rabi', yang keempat jenis dari ghulu itu adalah al-ghulu fil ibadati. Ghulu dalam salah baca saya, maaf. Al-ghulu fil adati, ghulu dalam tradisi adat. Jadi adat itu bahasa Arab, Pak. Adat kan bahasa Indonesia kan, itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya adah pakai ain. Bahasa kita adat ya. Bahasanya adah. Jamaknya adat, jamak muannas salim, kan gitu. Ya. Jadi melampaui batas dalam tradisi, culture, kebudayaan. Ya kan? Wa huwa tasaddud fit tamassuki bil adatil qadimah, yaitu berlebihan, melampaui batas dalam berpegang teguh dengan kebiasaan nenek moyang terdahulu, orang dulu kan gitu. Adat kami lah biasa Ustadz ya, kalau nak masuk puasa itu ya kami harus ya yasinan misalkan. Kenapa Pak? Ya itulah orang tua kami dari dulu, kami lah biasa seperti itu, tidak bisa kami tinggalkan itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Wa adamut tahawuli, dan tidak mau pindah, tidak mau move on bahasa kita sekarang ya. Ila ma huwa khairu minha, kepada adat yang lebih baik, kebiasaan tradisional, culture yang better, yang lebih baik daripada culture yang sebelumnya, dari adat kebiasaan yang sebelumnya. Tidak mau move on Pak. Dia sangat mempertahankan adat tradisinya walaupun salah, tapi kalau adatnya baik boleh dipertahankan. Contoh orang kafir Quraisy, di antara adat kebiasaan mereka yang baik itu ikramud duyuf, memuliakan tamu, bagus, dan syariat pun telah menegaskan itu, bahwasanya ya termasuk tanda keimanan orang adalah orang yang suka memuliakan tamu, dimuliakan tamu yang datang, nggak dicuekin Pak ya. Ada teman ya, tamu datang dari jauh ya kan, ke tempat kita nggak disapa. Katanya manhaj nomor 1 gitu, manhaj dari mana Pak, tamu dah datang jadi cuekin, berarti tidak ada manhajnya itu. Makanya orang kadang tidak paham dia manhaj itu apa gitu ya. Dia sangka manhaj itu hanya dari segi mentahzir orang, ya itu bagian dari manhaj dalam tahzir. Tapi manhaj salaf itu lengkap, ada manhaj dalam akidah, dalam muamalah, dalam akhlak. Jangan dianggap remeh memuliakan tamu itu. Nah, Nabi mengkaitkan dengan iman loh. Man kana yu'minu billah, kata Rasulullah, siapa yang ngaku beriman kepada Allah, maka jangan kita ngaku beriman itu bahasa kasar gitu ya. Jangan kau ini ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang ngaku beriman, berkata dia beriman kepada hari Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, wajib baginya untuk memuliakan tamu. Ini enggak tamu datang menghindar. Ada orang gitu ya. Teman kita itu ya, na'udzubillah, ngaku nomor 1 manhaj. Manhaj dari mana Pak? Itu manhaj ini. Makanya dia memahami manhaj itu sempit itu kan. Iya, hanya di bab misalkan bab tahzir bagus ya. Namun tahzir yang benar ya. Tetapi itu bagian dari manhaj. Tapi memuliakan tamu itu manhaj itu dalam dalam akhlak itu. Dalam muamalah. Ya kan? Interaksi sesama manusia, sesama kaum muslimin. Berat ini. Man kana yu'minu billah, kata Rasul, barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, maka wajib dia memuliakan tamu. Kalau kita tidak ada duit, ya minimal kita senyum kan? Sambut, assalamualaikum akhi, masya Allah, datang dari jauh ya kita sambut Pak, walaupun tidak kita kasih duit ya. Orang itu tidak juga minta duit tamu itu kan. Tetapi mereka ketika disambut dengan senyuman senang mereka, masya Allah ya.
berarti ada rasa ukhuwah Islamiyah kan gitu. Ini enggak kayak nengok singo langsung kabur ya, nyerumput, ada orang gitu, enggak boleh. Ini menunjukkan manhajnya lemah kan gitu, kurang belajar manhaj. Kalau istilah teman kita itu enggak duduk manhajnya gitu. Iya, istilah teman kita ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi manhaj salaf ini Pak luas. Kita belajar akidah ini manhaj juga, manhaj dalam akidah. Seperti ini loh akidah salaf ini manhaj. Ya kan? Kita belajar tentang misalkan tata cara sholat yang benar itu manhaj juga. Jangan dianggap remeh pula. Cuma belajar sholat doang. Nauzubillah, sholat ini besar Pak. Islam dan mukmin itu tergantung sholat orang itu. Masa dianggap tidak manhajnya gitu? Karena dia sempit memahami manhaj itu. Sholat manhaj Islam, manhaj salaf itu. Orang salaf mana ada yang tidak sholatnya itu. Sholat mereka mantap ya, sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin. Maka kita harus rajin belajar manhaj. Iya. Tapi ada manhaj prioritas apa akidah. Ini manhaj yang prioritas dulu tentang tauhid kan itu. Wallahu taala a'lam bisawab. Itulah 4 ya Pak ya, jenis daripada ghulu. Jadi kita sudah tahu maknanya dan 4 macam ghulu. Wallahu taala a'lam bisawab. Mengingat waktu ya sudah hampir jam 8:30 ya. Nah, mungkin kita cukup dulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Pertanyaan yang terakhir ya. Coba sebutkan ya makna daripada ghulu dan 4 jenis ghulu. Ya. Silakan Bang ya. Kalau bisa kita kasih hadiah yang terakhir ini paling besar hadiahnya. Iya. Iya. Ghulu itu berlebihan fanatik. Iya. Yang lengkap Bang ya, pengertian berlebihan dalam perkara apanya, ada beberapa hal tadi. Yang pertama dalam perkara apa? Melampaui batas dalam perkara apa Bang? Yang pertama Perkara ibadah. ya ibadah betul. Yang kedua Perkara amal. amal ya. Iya. Yang selanjutnya Dengan seorang guru. dalam pujian juga. Nah, dalam pujian, celaan dan sanjungan. Nah itu Bang ya. Enggak apa-apa, itu udah agak benar jawaban Bang ya. Nah, kemudian ghulu ada 4 bagiannya, ada 4 pembagiannya. Coba sebutkan. Yang pertama ghulu di dalam apa? Ya. Iya. Iya, Masya Allah. Iya. Yang kedua Akidah, ibadah, iya, yang ketiga ya. Ya, yang keempat adat. Ya, Masya Allah. Jadi abang berhak ya menerima hadiah kita. Buku terjemahan dari kitab ini ya. Syarhu Kashfi Syubhat. Syarah Kashfi Syubhat ya, yang ditulis syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis matan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ya. Rahimallah. Fadlan. Baik, mengingat waktu Bang ya, sudah jam 8:30. Barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada orang-orang terdekat dengan kita. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.